Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Yohana Davi Hutauruk, mahasiswa S1 Sastra Inggris dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam pandangan masyarakat. Untuk itu, saya pasti tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu narasumber. Pada narasumber, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Intan Mardalena. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Indonesia. Saya jurusan Ilmu Hukum. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Pak Intan. Eh, Sebelum itu saya mau bertanya nih, Anda kan sebagai tokoh masyarakat ya. Saya ingin bertanya menurut Anda, apa sih itu arti Pancasila? Eh, Menurut pendapat saya sendiri, Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara di berbagai bidang. Pancasila juga mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Oh, baik, itu saja ya. Setelah itu saya ingin bertanya nih ya, karena Anda ini kan seorang mahasiswa ya sekarang. Mungkin saya boleh minta dari contoh penerapan dari setiap sila. Kayak contohnya sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya seperti apa? Sampai sila kelima. Eh, Menurut pandangan saya, seperti pada sila pertama, itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya itu, misalnya dalam beragama, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu mewajibkan untuk setiap masyarakatnya menganut masing-masing agama, dan di mana itu tidak menjadi paksaan dari salah satu pihak. Dan yang kedua, setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan di mana kita ketahui keadilan itu harus ada bagi setiap masyarakat Indonesia, seperti dalam eh, dalam ranah hukum, di mana kita ketahui dalam peradilan hakim harus memutuskan pemutusan seadil-adilnya. Dan yang ketiga itu ada persatuan. Satuan. Tunggu. Oh ya, persatuan Indonesia. Ingatin. Baik. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia, di mana menurut saya, dalam persatuan Indonesia itu harus kita jaga. Misalnya, eh, dalam bersekolah, di mana siswa dan siswi itu diwajibkan harus menghafal atau mengamalkan hafalan Pancasila dan mengajarkan setiap sila-sila kepada siswa-siswi di sekolah. Yang keempat ada kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan Indonesia. Eh, itu menurut pendapat saya, di mana setiap masyarakat harus, misalnya contohnya dalam pemilu, di mana mereka diwajibkan untuk memilih pemimpin yang menurut mereka dan dalam pendapat mereka sendiri itu bisa memimpin bangsa ini dengan baik, bukan yang seperti memilih pemimpin itu karena disogok ataupun ya karena diiming-imingin seperti itu.
Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di mana menurut pendapat saya keadilan sosial itu yang artinya setiap masyarakat Indonesia harus memiliki nilai kesopanan, budi pekerti kepada setiap masyarakat. Misalnya pada para pemuda pemudi yang harus memiliki sikap yang sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, jadi itu menurut Mbak Intan ya. Sekarang saya mau nanya nih, kita tahu ya tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia melalui Pancasila itu yaitu adanya eh, suatu masyarakat yang adil, makmur, yang merata baik material ataupun spiritual, menjadikan Republik Indonesia itu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Menurut Mbak Intan nih, apa sih yang akan terjadi kepada kita, negara Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, apabila Pancasila itu tidak dapat terrealisasikan dengan baik? Bagaimana tanggapan Mbak Intan? Baik, menurut saya yang terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya maka lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila itu akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Namun, apabila ini terjadi, segala dosa dan noda akan apa ini dosa? Menurut saya, yang akan terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, eh, yaitu seperti apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka menurut saya lambat laun kehidupannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila itu akan luntur. Seperti mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Namun apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini. Seperti yang kita ketahui, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Dan ya, kita ketahui itu sepertinya hanya untuk generasi yang dulu saja. Karena saya rasa untuk generasi saat ini, penerapan Pancasila itu sungguh tidak ada seperti itu. Baik, jadi sangat disayangkan ya apabila Pancasila itu tidak dapat terrealisasikan dengan baik di negara kita. Untuk itu nih ya, mungkin Mbak Intan boleh beritahu nih atau kasih tips-tips buat kita, buat generasi muda Indonesia itu tentang bagaimana cara penerapan Pancasila, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hmm, tipsnya menurut saya ya, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang rasis ya, untuk saat ini kan banyak seperti itu. Mungkin ini agak sedikit panjang ya Mbak. Jadi tipsnya itu nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi Indonesia.
di mana generasi muda saat ini itu menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Tujuannya agar apa? Agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Generasi muda saat ini merupakan motor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, generasi muda Indonesia harus tetap berpedoman pada Pancasila agar tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi. Penanaman nilai Pancasila pada generasi muda akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, bahkan bisa punya literasi keagamaan yang baik. Pancasila itu juga akan menjadi jati diri generasi milenial. Namun ada strategi khususnya nih dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda. Contohnya seperti apa caranya? Ini saya kasih tahu. Di mana pemerintah itu bisa memanfaatkan sejumlah tokoh yang yang bisa dikatakan itu eh, tokoh pemengaruh atau influencer di media sosial. Kau dari tadi ketawa loh, aku gondok. Sejumlah tokoh pemengaruh atau influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga bisa seperti menggali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi muda saat ini. Dalam mengamalkan sila Pancasila tersebut, membangun semangat kebinekaan merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Strategi selanjutnya itu seperti penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nah, nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia. Maka, kearifan lokal tidak pernah dilupakan, atau bahkan ya jangan pernah dilupakan sampai saat ini. Baik, jawaban yang sangat cukup panjang ya, Mbak Intan. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Sekarang nih ya, banyak anak muda yang belum memulai rasa cintanya itu kepada Pancasila. Belum menerapkan Pancasila itu ke dalam kehidupan mereka. Karena kebanyakan dari generasi muda saat ini itu belum mengerti identitas mereka sebagai warga negara yang baik. Maksudnya tuh ngikuti arus aja. Dan lama-lama sifat ini akan membentuk sikap yang apatis. Bagaimana sih tindakan kita untuk mencegah hal tersebut? Boleh dijawab, Mbak Intan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, di mana generasi muda saat ini menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut, nilai luhur-luhur kita sebelumnya. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk mengambil tindakan dalam pencegahannya. Seperti kita mulai dari keluarga kita sendiri, di mana eh, seperti penanaman nilai Pancasila dalam keluarga itu penting. Dalam berkomunikasi dengan orang tua itu juga sangat penting. Dan contohnya juga seperti di sekolah. Mungkin ketika berteman, ya kita harus menjaga sikap kita terhadap teman dan juga harus memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Dan dimana jika ada salah satu anak yang tidak memiliki sikap yang seperti itu, ya itu harusnya
kata lainnya didoktrin oleh orang tua ataupun guru yang ada di sekolah seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Era sekarang ini ya, media massa itu udah di mana-mana, apa-apa itu pakai media massa gitu. Bagaimana sih cara kita itu melestarikan Pancasila melalui media massa? Hmm, Dalam menurut saya cara melestarikannya itu mungkin seperti iya, walaupun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur media massa dapat ya bisa bisa juga kita golongkan sebagai salah satu jalur aspek pendidikan seharusnya ya. Dalam arti luasnya itu peran media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolan sebagai jalur tersendiri. Yang dimana dalam hubungannya dengan ini itu ditekankan sebagai kepentingan atau pentingnya media tradisional seperti contohnya itu pewayangan, pewayangan serta bentuk-bentuk seni rakyat lainnya. Nah, di samping media modern seperti di sampingnya itu ada seperti media modern, contohnya itu perusahaan, radio, televisi, dan internet. Dalam penggunaan komunikasi modern ini perlu juga dijaga. Agar apa? Agar terhindar dari siaran yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan Pancasila. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Em, Gotong royong itu dinilai sebagai bagian dari revolusi mental yang akan membantu Indonesia menjadi negara yang maju. Dengan kita tahu dengan mempertahankan semangat gotong royong ini, cita-cita Indonesia yang ingin menjadi negara yang maju ini pasti akan terwujud. Bahkan gotong royong itu juga dinilai sebagai salah satu ciri utama bangsa Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang ini ya, semangat gotong royong dan toleransinya di Indonesia ini sangat rendah gitu. Mungkin saya ingin bertanya seperti ini. Bagaimana cara kita rakyat Indonesia, baik yang muda ataupun yang tua gitu ya, cara meningkatkan sikap toleransi kita dan sikap gotong royong kepada Indonesia. Iya, baik. Saya akan menjawabnya. Sebelumnya itu seperti yang kita ketahui ya Mbak, gotong royong itu sikap tolong menolong, bahu membahu, dan peduli kepada sesama tanpa memandang ras ataupun status sosial. Nah, sikap gotong royong ini juga salah satu ciri khas bangsa Indonesia ya sejak zaman dahulu. Contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam bergotong royong itu mungkin bukan mungkin lagi, tapi harusnya selalu saling menolong sesama tanpa membeda-bedakan ras, agama, ataupun status sosial. Ya, seperti pengertian dari gotong royong tersebut. Dan bisa juga mungkin bagi siswa-siswi yang masih bersekolah dalam caranya itu bisa membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti mungkin caranya menyapu, mencuci piring, juga membereskan rumah, membantu orang tua ya Pak, semestinya. Juga mungkin setiap mahasiswa juga bisa seperti ikut serta dalam acara kerja bakti secara aktif
agar ya tidak bermalas-malasan, mau itu di lingkungan rumahnya ataupun di lingkungan kampus. Seperti itu. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang saya berikan ya untuk Mbak Intan. Untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin saya ingin meminta Mbak Intan untuk memberikan